Muhammad dari kelas 12 MIA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang di dalamnya ada pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Keempat kejahatan ini merupakan kejahatan sebagaimana kejahatan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan laporan Komnas HAM, peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal dunia sebanyak 23 orang. 2001, Pengadilan HAM tingkat pertama yang dibentuk melalui sebuah keputusan Presiden telah memutuskan bersalah 12 terdakwa dari 14 personil militer yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Pelaku pelanggaran HAM sekaligus memerintahkan negara untuk mengganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum pidana karena diputus bebas oleh pengadilan. Putusan yang menyatakan bahwa pelaku bebas merupakan kepedihan yang dirasakan bagi korban dan bagi kita semua yang berkecimpung dalam dunia. Setelah pengadilan membebaskan Kapten Artileri Sutrisno Mascung pada tahun 2006, Mahkamah Agung menolak permintaan jaksa untuk membatalkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM atau karena korban bersenjata, dan kasus tersebut harus diproses di pengadilan pidana, bukan pengadilan HAM. Seperti kasus lainnya, jaksa gagal mengungkapkan peran pihak yang merencanakan, lemah dalam menyusun surat dakwaan, dan gagal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Di luar proses pengadilan, terdakwa menawarkan islah kepada korban dan saksi sehingga banyak mereka yang kemudian menarik kesaksian dan mencabut pernyataan. Setelah 5 tahun berakhir, Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan pernyataan apabila Tanjung Priuk telah berakhir atau belum. Satu-satunya hal yang kita butuhkan adalah kebenaran dan keadilan negara terhadap pelanggaran HAM. Korban sampai saat ini masih menantikan keadilan yang tak kunjung datang. Dalam hal ini, diantaranya adalah hak reparasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, korban masih menginginkan inisiatif pemerintah provinsi untuk membangun sebuah memorialisasi terhadap kasus Tanjung Priuk 1984 sebagai salah satu simbol pengingat publik bahwa kekerasan dan represivitas oleh perangkat negara kepada manusia sipil harus dihentikan. Di kasus ini, saya akan mengambil salah satu penegak hukum, yaitu jaksa. Mereka belum mewujudkan perlindungan penegakan hukum, karena dalam kasus ini, jaksa gagal mengungkap peran pihak yang merencanakan, lemah dalam menyusun surat dakwaan, dan gagal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Hal tersebut membuat kasus ini menjadi lebih rumit. Dan di luar proses pengadilan, terdakwa menawarkan islah kepada korban dan saksi, sehingga banyak dari mereka kemudian menarik kesaksian dan mencabut pernyataan mereka. Hal ini mengakibatkan kepedihan yang dirasakan korban dan bagi kita yang berkecimpung dalam dunia HAM. Karena para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum yang seharusnya mereka harus menjalani hukuman tersebut. Dan itu sangat tidak adil bagi korban dan kita yang merasakannya. Karena ketidakadilan, korban sampai saat ini masih menantikan keadilan yang tak kunjung datang. Tindakan apakah yang kamu lakukan sebagai pelajar dalam mendukung perlindungan dan penegakan hukum? Tindakan yang dilakukan seorang pelajar dalam mendukung perlindungan dan penegakan hukum adalah menghormati ibu dan bapak guru kita, baik pada saat jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Yang kedua, menaati tata tertib sekolah dengan baik dan benar. Yang ketiga, melaporkan ke pihak sekolah apabila terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah.